Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam rumah belajar. Sahabat sekalian, hari ini saya dalam perjalanan ini di atas kapal menuju ke Kepulauan Banda. Nah, ini kita udah sampai nih di Kepulauan Banda. Saya akan melaksanakan aksi saya nanti di Kecamatan Banda besok, berbagi dan berkolaborasi portal Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini seru nih sahabat sekalian. Tadi sangka-sangka saya di atas kapal saya ketemu dengan seorang, ya menurut saya ini adalah seorang tokoh yang tidak asing lagi oleh para pegiat pendidikan di Provinsi Maluku. Pak Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku, Bapak Ode Abdurrahman. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, dah rencana tapi tiba-tiba bisa ketemu di atas kapal ini. Iya. Kita ini sering ketemu di Ambon, tapi tidak tahu bahwa ada rencana sama-sama ke Pulau Banda dan ketemu di atas kapal. Nah, sahabat sekalian, saya ajak beliau untuk kita bincang-bincang. Ini mau dikatakan semacam podcast gitu apa ya? Sambil kita berdiri-berdiri aja, tapi view-nya ini mahal, Pak. Ya, view ini yang mahal katanya. Ya, sambil kita bincang-bincang terkait tentang program pembatik yang dicanangkan oleh Kemdikbudristek. Tahun ini agak beda. Agak bedanya yaitu ditambahkan satu platform ya yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, biasanya dalam kegiatan berbagi dan berkolaborasi itu hanya fokus pada rumah belajar. Nah, kali ini kita ada penambahan satu platform namanya platform Merdeka Mengajar. Saya melihat ini terkait tentang rumah belajar. Ini tahun pertama saya mengikuti rumah belajar sampai ke level 4. Tahun 2019 saya sempat ikut, Pak, tapi hanya sampai di level 1, saya tidak menyelesaikan tugas. Jadi saya belum tahu seluk-beluk pembatik itu seperti apa sih, dan luar biasa sekali ini saya sampai di level 4 baru saya tahu, dan ternyata sih apa yang telah kita dapatkan selama ini lewat giat-giat kita guru di Provinsi Maluku, sebagian juga sudah kita laksanakan sebagaimana apa yang ada di modul-modul yang ada di program pembatik. Nah, Pak Ketua, menurut Bapak sih ini tanggapan Bapak seperti apa? Program pembatik yang saat ini lagi dilaksanakan oleh 22 guru sahabat rumah belajar yang lagi berbagi dan berkolaborasi di Provinsi Maluku. Gimana, Pak? Iya, pertama-tama memang luar biasa ya geliat di teman-teman guru, terutama Pak Alfi ya, yang sampai di level ini banyak peningkatan ya. Dan kita lihat kalau kita kunjungi konten rumah belajar itu kan sebenarnya bisa memfasilitasi seluruh kemampuan siswa ya, baik dari konten, kemudian dari produk yang bisa memfasilitasi sesuai dengan gaya belajar siswa. Dan tadi yang dibincangkan ada tambahan platform Merdeka Mengajar itu sebuah fasilitas baru di Kemendikbud yang dilengkapi, paling tidak kita di awal untuk mengasesmen siswa lebih valid tentang bagaimana kemampuan literasi, kemampuan numerasi itu sudah lebih mudah ya. Paling tidak pemetaan awal untuk analisis diagnostiknya sudah terbaca sejak awal, sehingga siswa itu bisa dipetakan sesuai kemampuan. Dia visualkah, auditorinya kah, atau kinestetik ya. Oke. Ini terkait tentang konten-konten yang ada di sumber di fitur-fitur rumah belajar, sahabat sekalian, di portal rumah belajar itu sudah cukup lengkap untuk kita manfaatkan sebagai bahan ajar atau sumber ajar yang bisa memfasilitasi kebutuhan belajar murid. Nah, kenapa? Karena di portal rumah belajar itu Pak Ketua, yang tadi Pak Ketua sampaikan bahwa kita mengasesmenkan di awal pembelajaran, melihat keunikan dan karakteristik murid terkait tentang
kesiapan belajar, kemudian gaya belajar dalam bentuk visual, kinestetik, dan auditori. Ini sudah tersaji sebenarnya di dalam rumah belajar. Nah, iya kontennya. Nah gini, kalau kita masuk di portal rumah belajar, nah secara visual itu video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru-guru di Indonesia itu sudah cukup banyak sekali. Ya, terus ada teman-teman yang bertanya, bagaimana dengan siswa yang auditori? Gimana? Apakah tersedia juga sumber belajar di dalamnya? Juga ada tersedia, ada audio-audio yang direkam dalam bentuk record audio yang bersifat pembelajaran. Nah, bagaimana dengan siswa kinestetik? Ada game edukasi di dalam. Ya, nah ini cukup lengkap sekali ya, Pak Ketua. Sekaligus saya berbagi ke sahabat sekalian yang menonton video ini. Pengalaman saya di berbagi dan berkolaborasi di level 4 Pembatik tahun 2022. Nah, nih Pak Ketua, kalau kita melihat platform Merdeka Mengajar ya, di awal-awalnya itu saya lihat Ikatan Guru Indonesia sempat menggencarkan juga ya, terutama di Provinsi Maluku. Pada saat terbit ID Belajar, saya sempat melihat postingan Bapak di media sosial ya, itu sempat mengajak para guru untuk aktivasi akun ya, aktivasi akun, kemudian login ke PMM, kemudian tautkan Belajar ID di SIM PKB. Nah, awalnya itu kan banyak yang cuek juga ya. Iya. Nah, pada akhirnya sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan dan bahkan bukan kebutuhan dan keharusan sebenarnya. Kewajiban. Iya. Nah, pandangan Pak Ketua gimana? Sejak munculnya Belajar ID di awal-awal yang banyak dicuekin para guru nih. Nah, saat ini menjadi kebutuhan dan bahkan keharusan. Nah, menurut Pak Ketua seperti apa? Yang jelas ke depan sampai dengan hari ini platform digital itu kan menjadi salah satu fasilitas yang bisa dimanfaatkan ya. Dan utamanya luncuran Kemdikbud tentang platform Merdeka Mengajar itu menjadi satu tools, satu perangkat tambahan yang bisa digunakan untuk memfasilitasi guru mengelola kelasnya. Salah satunya ya yang tadi kita bahas tadi ya, di asesmen kelas, kemudian belajar mandiri dengan pelatihan mandirinya. Bahkan ada video-video pembelajaran betul. Juga di dalam. Bahkan ada sajian konten-konten yang memang kalau kita ingin mengulas mendalami ya bisa secara mandiri ya. Dan bagaimana mengukur skill upgrade setiap dari guru itu, mampukah dia pada level berapa menyelesaikan pelatihan-pelatihan mandiri yang ada di dalamnya. Ini sebenarnya platform ini diarahkan untuk bagaimana guru itu tidak harus bergantung kepada pelatihan-pelatihan formal ya. Dia merasa butuh untuk mengupgrade skillnya lewat pelatihan mandiri yang sudah tersaji. Dan saya yakin ini sebelumnya memang sudah berjalan ya di komunitas di IGI sendiri punya sebenarnya namanya pelatihan mandiri IGI ya. Ini kemudian guru ya. Guru ya. Aku pernah ikut, Pak. Sagu Sablok dan Sagu Sanov itu sebelum ada pandemi, Pak. Yang kita baca itu Kemdikbud ingin ada progres yang terbaca. Sampai di manakah guru kita ini mampu beradaptasi, kemudian semacam rekam jejak digital ya. Jejak digitalnya, sehingga selama ini kan tidak pernah ada satu data yang lengkap. Jadi mereka itu pingin kita kalau sudah berlatih sampai di mana, lalu kemudian data yang diupload itu sudah sampai di mana. Dan kalau suatu saat yang kita pikirkan di masa depan platform Merdeka Mengajar secara mandiri itu akan jadi kebutuhan, Pak. Ya. Kenapa? Meskipun nanti suatu saat menterinya berganti, regulasinya berganti, tetapi karena dia sudah menghimpun seluruh potensi guru, potensi siswa yang ada di situ, tetap dia akan jadi kebutuhan. Betul. Jadi tidak lagi harus menunggu perintah untuk mengakses, tapi menjadi kebutuhan. Oke. Sahabat sekalian, beliau ini di samping sebagai ketua organisasi profesi salah satu di wilayah Provinsi Maluku Ikatan Guru Indonesia, beliau juga sebagai fasilitator sekolah penggerak Angkatan 1 dan juga Angkatan 2 dipakai oleh BGP Provinsi Maluku. Nah, pasti Bapak punya pengalaman sepak terjangnya lebih jauh tentang bagaimana pemanfaatan Belajar ID dan PMM di sekolah-sekolah penggerak.
Nah, tapi sebelumnya saya cerita dulu ya, pengalaman saya memanfaatkan PMM dan portal rumah belajar untuk kebutuhan belajar murid. Ya, salah satu yang sudah saya jelaskan tadi, sahabat sekalian, yaitu memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam portal rumah belajar. Baik bersifat visual, auditori, kinestetik, di dalam sudah tersedia. Bagi siswa yang gemarnya membaca juga ada buku elektronik yang bisa diakses. Dan bahkan Pak Ketua, di dalam itu, di dalam portal rumah belajar itu bayangkan ada laboratorium maya, bayangkan. Ya, selama ini bayangan kita bahwa kalau untuk membutuhkan sebuah lab di sekolah itu harus ada fisiknya, harus ada alatnya. Memang itu juga penting ya, itu juga dibutuhkan sahabat. Tapi setidaknya kalau belum ada gimana? Nah, gimana dengan gaya belajar murid yang serba digital saat ini? Apakah harus terus dengan hal-hal yang berbau fisik? Tidak, ya. Jadi kita bisa sesekali mengajak mereka untuk berselancar di portal rumah belajar. Salah satu fiturnya itu adalah laboratorium maya. Terus Pak Ketua, di dalam portal rumah belajar juga yang saya dapatkan itu, dan memang belum saya terapkan secara maksimal, tapi saya sudah mulai mempraktikkan beberapa murid untuk terlibat yang punya akses perangkat. Itu kelas maya ternyata. Wah, keren sekali Pak Ketua. Ada semacam LMS untuk murid yang disajikan. Nah, sangat rugi sahabat sekalian kalau ini tidak dimanfaatkan. Nah, Pak Ketua, mungkin bisa Pak Ketua ceritakan sedikit ke sahabat-sahabat kita yang lagi menyaksikan video ini, sejauh ini untuk pemanfaatan platform Merdeka Mengajar di sekolah penggerak yang Bapak dampingi selama ini atau yang pernah Bapak lihat, ini sejauh ini sudah seperti apa Bapak? Ya, terima kasih ya. Dan ini pengalaman praktik baik kami di mendampingi sekolah ya, di fasilitator sekolah penggerak. Ketika memanfaatkan platform Merdeka Mengajar itu sudah berjalan maksimal ya di sekolah penggerak. Tetapi memang ada beberapa yang masih membutuhkan pendampingan. Terutama bagaimana mereka mendalami tentang asesmen ya. Karena asesmen ini banyak yang tidak maksimal bagaimana membaca data, terutama tentang membaca data literasi, membaca data numerasi, sehingga gaya belajar ini belum dipetakan secara maksimal. Karena wajar, karena keluarnya PMM ini ada di setengah semester, dan ini semestinya ini semester pertama untuk penerapannya. Dan sebagaimana pengembang teknologi aplikasi, biasanya mereka selalu menemukan pengembangan-pengembangan, dan sayangnya pengembangan ini ada versi-versi ya, ada di tengah. Kita berharap nanti kalau suatu saat ini lebih lengkap dan bisa diterapkan, kita bisa melihat penerapannya sejak awal semester misalnya. Itu yang kelemahannya. Itu tentang PMM ya. Ya, berikutnya tentang pemanfaatan konten. Konten di PMM itu juga memfasilitasi para guru menyediakan perangkat mengajar ya, ada bahan ajar. Ada rancangan pembelajaran ya, ada modul ajar atau RPP ya dulu ya. Kemudian ada juga karya guru yang menjadi portofolio, kemudian bisa dicontoh dalam namanya praktik baik ya. Jadi konten-konten ini sebenarnya bukan hanya di rumah belajar, tapi juga di platform Merdeka Mengajar ini yang berharap kalau di sekolah penggerak sebenarnya bisa saling mencontoh lah praktik baik atau best practice ini. Itu yang kira-kira bisa dimanfaatkan. Dan ini kalau di sekolah penggerak sejak saya mendampingi 3 sekolah ya, di level SMA, kemudian di sekolah luar biasa, dan ini tahun kedua saya mendampingi di sekolah penggerak. Ini sudah luar biasa progresnya ya. Maka ya, kita prediksi ini akan sukses di tahun ketiga, dan meskipun sudah berganti menteri atau ganti program baru, akan meninggalkan jejak digital dan pengalaman yang luar biasa di teman-teman sekolah penggerak. Dan kita berharap ini bisa diimbaskan ke teman-teman yang bukan sekolah penggerak. Harus berdampak, seperti yang tertulis pada baju Pak Ketua ya, bergerak untuk berdampak. Jadi sahabat, kalau sudah bergerak harus berdampak, maksudnya begitu ya kita. Ya. Oke, yang terakhir Pak Ketua, ini kita udah lewat gunung api sahabat ya.
Ya, masih muter-muter di di depan gunung api Pulau Banda. Entah kenapa ini, ataukah masih menunggu proses kita lagi podcast sekarang, ataukah memang oh ya, informasi kapal belum bisa masuk sandar karena lagi ada kapal lain yang sandar dan pelabuhannya memang hanya bisa memfasilitasi satu buah kapal. Nah, sahabat sekalian, berikut kita akan mendengar langsung dari Pak Ketua Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku terkait tentang peran IGI selama ini dan saat ini yang akan datang seperti apa dalam mengkampanyekan dua platform besar ini, Portal Rumah Belajar dan PMM. Ya, Pak Ketua, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi nih, Ikatan Guru Indonesia Provinsi Maluku kan saya lihat selama ini bergeraknya juga berdampak, dan saya sendiri merasakan karena setelah pandemi kita ikut guru penggerak, kemudian ada teman-teman dari rekan-rekan kita juga yang ikut di pembatik ya, dan mereka tidak kaget lagi dengan topik-topik yang dibahas di pembatik. Nah, apa sih yang menjadi progres IGI ke depan, Pak, untuk mengkampanyekan dan bukan saja mengkampanyekan tapi menggerakkan komunitas ini agar seluruh guru dapat memanfaatkan platform Merdeka Mengajar? Karena image yang berkembang begini, Pak, banyak guru hanya mendapat akun belajar lalu hanya disuruh aktivasi, katanya cukup gitu, yang penting sudah aktivasi, udah aman. Padahal pemanfaatannya belum secara terperinci dan berdampak pada kebutuhan belajar murid. Nah, bisakah Pak Ketua menjelaskan sedikit sekaligus kita closing bincang-bincang bebas kita di atas laut ini terkait tentang dampak dan progres IGI ke depan? Silakan Pak Ketua. Saya ingin katakan sahabat Rumah Belajar bahwa geliat IGI yang sudah sekitar 2 periode saya mendampingi teman-teman di komunitas ya, berbagai peluang kerjasama itu kita buka seluas-luasnya dan sebesar-besarnya, dan kita seluruhnya berusaha memaksimalkan peran komunitas dalam hal ini IGI untuk mendorong teman-teman berkolaborasi dalam berbagai hal ya. Iya. Artinya sangat terbuka sekali. Termasuk Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar. Iya. Dan kita berharap mereka akan jadi ikon, Pak, orang-orang ini karena dari 100% guru di Indonesia kalau presentasi mungkin yang akan saat ini berdampak di kita itu hanya sekitar 20-30%. Kita berharap memang peran guru-guru berkualitas ini bisa memotori dan memotivasi siswa, terutama guru ya, memotivasi para gurunya menjadi leader, menjadi pemimpin di masa depan, kemudian bisa memfasilitasi guru-guru yang lain, terutama menjadi motor penggerak. Karena kami sangat yakin sesuatu yang dimulai dari diri sendiri, sesuatu yang dimulai dari hal yang kecil, itu akan sangat berdampak. Iya, benar. Tahun ini Ikatan Guru Indonesia akan berulang tahun yang ke-14 dengan mengusung tema bergerak dan berdampak. Wah, luar biasa, Pak. Bahwa ada sinkronisasi program Kementerian Pendidikan dan komunitas terutama IGI untuk memfasilitasi seluruh potensi guru yang ada di Indonesia, terutama di Maluku. Maka saya ajak kawan-kawan semua untuk memasuki seluruh lini dan program yang ada di Maluku guna mendorong menjadi motor penggerak dan berdampak bagi kawan-kawan kita di seluruh Indonesia, terutama berdampak pada murid. Dan kita berharap berdampak pada murid. Kita mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Iwan Syahril pada saat menjabat Dirjen GTK. Fokus kita itu yang pertama murid, yang kedua murid, dan yang ketiga murid. Oke, sahabat Rumah Belajar sekalian, terima kasih sudah menyaksikan bincang-bincang semacam podcast unik ya. Ini kita lakukan di atas laut di depan Pulau Banda. Ya, ini kita lihat sana ada pulau-pulau kecil dan kita masih tertahan di depan pulau ya, di depan gunung api yang sesaat lagi akan sandar di Pelabuhan Banda.
Ya, terima kasih sahabat sekalian sudah mengikuti bincang-bincang kita di atas laut ini. Semoga apa yang kita bincangkan juga berdampak buat sahabat-sahabat sekalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rumah Belajar.